Film ini dibuka dengan adegan seorang gadis kecil bernama Joey yang tengah memanjat lemari di rumahnya dengan kelincahan seperti seorang pemanjat berpengalaman. Tangan mungilnya mencengkram kayu, sementara kakinya menapak pada celah-celah kecil yang tampak mustahil dijangkau. Gerakannya cepat, presisi, dan penuh keyakinan, seolah-olah ketinggian bukanlah hal baru baginya. Setibanya di ambang jendela, Joey duduk di sana, menatap pemandangan kota yang terbentang di bawahnya. Ada semacam kegembiraan dan rasa bebas di matanya. Dan rumahnya berada di puncak gedung tertinggi di kota itu. Dua puluh tahun kemudian, Joey terbangun dan kaget ketika mengetahui hari sudah siang dan ia sadar kalau dirinya sudah sangat terlambat masuk kerja. Dengan terburu-buru ia segera berpakaian tanpa sempat mandi, bersiap secepat mungkin, sementara waktu terus berjalan. Tepat ketika hendak keluar dari apartemennya, ponsel Joey tiba-tiba berdering. Sang penelpon di seberang sana adalah adik laki-lakinya bernama Michael yang meminta bantuan sang kakak karena ia terdampar di kedutaan dan tak bisa pulang. Meskipun Joey sadar bahwa nanti ia bakalan mendapatkan sanksi sekaligus omelan dari atasannya karena terlambat masuk kerja, namun Joey tak punya pilihan. Ia hanya bisa menghela nafas dan akhirnya memutuskan pergi menyusul Michael. Okay, I'll be there. Begitu tiba di kedutaan dan bertemu Michael adiknya, Joey pun baru sadar kalau Michael ternyata baru kembali ke London setelah 15 tahun tinggal di Afrika. Derek, I was just about to call. Late and full of shit. We've spoken about this, Joey. Technically, I'm not that late. Technically, you're No. Look, Derek, it was a family emergency. Please, I cannot lose this job. I swear I'll be there by... 2. Get here by 2. Joey yang merasa bahwa dia sudah sangat terlambat masuk kerja dan sudah tak ada waktu lagi untuk mengantar Michael ke apartemen. Joey pun memutuskan mengajak Michael ikut bersamanya ke tempat kerja. Namun begitu mereka hendak berangkat, motor Joey tiba-tiba mogok. So, how was your day? Well, first my boss was being a Please don't swear. bad word because I was late. Then I got a call to come and get you. And because my boss is a bad word, if I'm not in by 2, the bad word will sack me. Apart from that, great. You? You know, I'm happy. I get to be with my sister. Oh, please don't swear. For No more swearing. I said I'm sorry. 30 menit kemudian Joey tiba di tempat kerjanya, yaitu di sebuah gedung pencakar langit dengan dinding kaca yang berkilauan. Saat mereka memasuki lobi, Joey meminta Michael untuk menunggunya di sana, sementara dia akan masuk ke dalam untuk mulai bekerja. I'll be back. For how long? I need to go. Namun begitu Joey melangkah masuk ke dalam, ekspektasi kita tentang pekerjaan Joey yang sebenarnya ternyata bukanlah seorang karyawan yang bekerja di depan komputer, melainkan seorang petugas pembersih kaca jendela gedung pencakar langit. Setiap hari ia mempertaruhkan nyawanya di ketinggian untuk membuat kaca-kaca itu kembali berkilau seperti tanpa kaca. Ketika pintu lift terbuka, Joey langsung menuju ke area kerjanya. Ia segera mengambil peralatan, mengenakan sabuk pengaman dan menguncinya dengan presisi. Dan semua itu tentu saja hanya dimiliki oleh seseorang yang berpengalaman. Begitu ia bergantung di sisi gedung, rasa takut sama sekali tak terlihat dari wajahnya. Angin berhembus kencang, namun tangannya tetap tenang saat membersihkan jendela satu persatu. Sementara Joey sedang bekerja, Michael yang terlihat mulai bosan menunggu di lobi, memutuskan beranjak dari tempat duduknya dan mulai berkeliling. Penasaran, ia pun naik ke lantai atas tanpa izin, namun ia tidak menyadari betapa berbahayanya rasa ingin tahunya itu. Di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan dua pria bersaudara bernama Jeffrey dan Gerald. Mereka adalah owner dari gedung pencakar langit tersebut, di mana saat ini mereka sedang sibuk diwawancarai oleh media. Berhubung nanti malam, mereka akan mengadakan pesta besar untuk merayakan kesuksesan mereka. With me are Jeffrey and Gerald Milton.
owners and CEOs of Agnian Energy. Thank you for joining me. Pleasure. My brother and I and everyone here at Agnian are passionate about cleaner strategies for a cleaner future. Absolutely. Di saat Joy sedang sibuk membersihkan jendela di luar gedung, salah satu rekan kerjanya tiba-tiba menghampiri. Mereka sempat berbincang sebentar tentang acara yang akan diadakan sang pemilik perusahaan nanti malam. Oleh karena itu, Joy segera menyudahi obrolan dan meminta rekannya untuk kembali bekerja agar pekerjaan mereka cepat selesai sebelum malam tiba. Right, I'm done. Have a good one, yeah? Will do, Dad. Later, Joey. Beberapa jam kemudian, langit mulai terlihat gelap sebagai pertanda malam akan segera tiba. Namun, Joy masih menggantung di sisi gedung, terlihat masih berusaha menyelesaikan pekerjaannya sebelum acara pesta dimulai. Namun tiba-tiba, Joy dikagetkan dengan kehadiran Michael yang tak bagaimana bisa naik ke atas tanpa diketahui oleh para penjaga. Melihat hal itu tentu saja membuat Joy panik, tak ingin mendapatkan teguran keras karena ulah sang adik. Ia pun menyuruh Michael agar segera turun sebelum ada orang yang melihatnya. Namun sayangnya Michael menolak. Ia mengeluh dan menggerutu pada sang kakak, mengatakan bahwa ia bosan hanya duduk dan menunggu di bawah sana. Joy yang mulai kesal kemudian memperingatkan sang adik dengan mengatakan, jika Michael sampai ketahuan oleh petugas, konsekuensinya akan sangat fatal. Joy bisa kehilangan pekerjaannya itu. You can't be up here, Michael. You'll get me sacked. Go down. I'll be 2 minutes. I want to go home. Get in the lift and go down. Fuck you, Joanna! No, you. Go on then. Where are you going? Come back. Away from you! Like you want! Have you cleaned that bird yet? It's done. I'm coming up. Nice try. Get in. I'll take you there. Derek, I've got something I have. Bullshit! Get on with it. Sementara itu di dalam gedung, para tamu undangan sudah mulai berdatangan termasuk keluarga dari pemilik gedung. Saat itu Jeffrey sang adik terlihat mengobrol antusias dengan beberapa tamu, sementara Gerald kakaknya mengajak seorang wanita masuk dalam kamar untuk bermantap-mantap sebelum acara dimulai. Namun siapa sangka, sekelompok orang bertopeng tiba-tiba masuk menembus penjagaan ketat tanpa kesulitan dan tanpa basa-basi langsung menembak para petugas tanpa ampun. Dalam sekejap suasana pesta berubah menjadi lautan kepanikan yang penuh teror. Para tamu berteriak berlarian tak tentu arah mencoba mencari tempat berlindung di tengah kepulan asap gas anestetik yang mulai memenuhi seisi ruangan. Para perampok bertopeng itu segera membagikan masker pernafasan kepada Jeffrey dan beberapa tamu VIP, kemudian mengikat tubuh mereka dan memaksa duduk di atas panggung hiburan. Greedy, needy, sleazy, selfish, snooty. Pemimpin dari kelompok itu adalah seorang pria berkarakter cukup tenang namun berwajah dingin bernama Marcus. Ia maju ke depan dan menenangkan semua orang, lalu menyampaikan sebuah pesan sederhana. Namun, pesan itu adalah sebuah perintah berupa ancaman. If you are good, if you play nice, I promise you will live to see it. Namun saat Marcus melepaskan pandangannya ke sekeliling, ia tiba-tiba menyadari sesuatu, di mana Gerald ternyata tidak ada di tempat. Marcus lalu menoleh ke Jeffrey seolah-olah menuntut jawaban kemana perginya Gerald. Meskipun awalnya berpura-pura tak tahu, akhirnya dengan terpaksa mengaku kalau saudaranya itu sedang berada di kamar nomor 572. Jeffrey, where's Gerald? Where's your brother, G? I only ask once. Sementara itu di luar gedung, Joy mencoba menghubungi operator untuk menurunkan gondola karena pekerjaannya sudah selesai. Satu-satunya yang dikhawatirkan Joy saat ini adalah Michael. Ia khawatir adiknya itu akan membuat kekacauan di dalam sana. Namun begitu operator hendak menurunkan gondolanya, siapa sangka justru inilah yang terjadi. Okay, done. Get me up, Derek. Just going for a slash. Back in 5. Maybe 10. Just get me up. Come on, Derek. Jesus. Derek? Derek! Derek, stop dicking around.
Setelah membantai semua orang yang berada di dalam ruangan operator, dua orang bertopeng ini dengan cepat mengambil alih sistem keamanan gedung, melumpuhkan sistem pertahanan cyber agar dengan mudah mengakses pintu otomatis dan CCTV, mengendalikan akses kontrol biometrik dan smart card, agar mereka bisa mengontrol siapa saja yang bisa masuk ke area tertentu. Di sisi lain, Joey mulai merasa aneh karena gondolanya tak kunjung diturunkan. Ia mencoba memanggil operator berkali-kali tapi tak ada jawaban, karena tentu saja ia belum mengetahui bahwa semua operator sudah tewas ditembak. Joey yang mulai terlihat kesal pada akhirnya memutuskan memanjat tali untuk mencapai lantai atas. Namun begitu ia tiba di sisi jendela sebuah kamar bernomor 572, Joey justru menyaksikan kejadian yang membuat darahnya tiba-tiba seakan membeku. Bagaimana tidak, ia melihat seorang pria bertopeng masuk ke dalam kamar tersebut, sementara Geralt dan seorang wanita sudah dalam keadaan tak sadarkan diri akibat efek gas anestesik yang sudah menyebar melalui saluran ventilasi gedung. There we go. Wakey, wakey, hands off Snakey. Oh, hey, Jerry. Saat itu Joey berasumsi kalau gudang itu telah diambil alih oleh sekelompok perampok. Dan di tengah kebingungannya itulah, ia mencoba berteriak berusaha menarik perhatian orang-orang yang berada di bawah sana. Namun tentu saja percobaan itu hanyalah sia-sia, mengingat jarak Joey saat ini yang berada di ketinggian, membuat suara teriakannya lenyap terbawa oleh angin. Help! Help! Hey! Help! Sementara itu Michael juga terjebak di lantai lain, terisolasi dalam sebuah ruangan yang masih dipenuhi oleh sisa gas anestesik. Michael mencoba tetap tenang, namun seiring berjalannya waktu, rasa takut kehilangan kesadaran membuat Michael semakin panik. Namun siapa sangka, pria bertopeng salah seorang anak buah Marcus yang membawa Geralt ternyata adalah rekan kerja Joey bernama Noah. Room service. Where do you want him? Noah? Make him decent. Let's have no hysterics, no heroics, no drama. Setelah Geralt berhasil dibawa paksa masuk ke ruang utama bersama tamu lain, Marcus dengan dingin memerintahkan Noah untuk segera memulai memeras harta Jeffrey dan Geralt. Namun harta yang mereka inginkan bukan hanya sekedar uang tunai atau perhiasan mahal semata, melainkan mereka mengincar sebuah flash disk yang berisikan aset Bitcoin milik keluarga Jeffrey dan Geralt yang nilainya sangat fantastis. This is the first time people have tried to take money from us. Let us go. Whatever you were hoping to steal, we'll stop it. We don't want your money, Jeff. What do you want? Namun meski awalnya disiksa dan diancam, Jeffrey tetap bungkam menolak memberitahu di mana keberadaan flash disk tersebut, hingga hal itu membuat Noah kesal dan menghabisi Jeffrey saat itu juga. Marcus yang melihat kebrutalan Noah itu tentu saja membuatnya murka, karena jauh hari sebelumnya, Marcus sudah memperingatkan seluruh anak buahnya untuk sebisa mungkin menghindari kekerasan yang berujung hilangnya nyawa para sandera. Meskipun terlihat ngotot dan mencoba membangkang, Noah yang mendapatkan kecaman dari bosnya, pada akhirnya meminta maaf dan berjanji tak akan melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Namun kejadian mengerikan itu ternyata disaksikan langsung oleh Joey dari luar jendela. Saat itulah Joey sadar bahwa ini bukan lagi hanya sekedar aksi perampokan biasa, melainkan aksi yang sangat terorganisir dan sangat profesional. Terdorong oleh rasa kemanusiaan, Joey memutuskan untuk segera bertindak. Dengan cepat ia kembali ke gondolanya, memeriksa kotak alat dan menemukan sebotol bensin di dalam sana. Satu ide cemerlang memenuhi isi pikirannya, di mana saat itu juga Joey mengoleskan cairan tersebut ke kaca dan membakarnya hingga kobaran api besar muncul di ketinggian, menarik perhatian warga dan membuat polisi segera datang ke lokasi. What the hell is wrong with you? Fucking talk. Marcus, you're breaking bread with them and having a go at me. We agreed no killing. You knew exactly who I was before you brought me. Noah, this is not the way. We've got multiple reports of an SOS at Agnew Tower. Police inbound rapid response. How? There's a fucking SOS on the side of the building. Someone went old school. Outside? What, one of the cleaners? Find them. Z, send a message to the police. Warning, we have hostages.
Sementara itu Geralt yang terlihat mulai putus asa tiba-tiba nekat mencoba kabur melarikan diri. Namun aksinya ketahuan Marcus dan salah seorang anak buahnya, sehingga dengan cepat mereka mengejar Geralt yang saat itu terlihat berlari menuju ke kamar sebelumnya. Di waktu yang hampir bersamaan, Noah pada akhirnya menemukan Joe yang masih berada di dalam gondola. Menyadari tak mungkin menangkap Joe yang masih berada di luar sana, Noah pun mendapatkan ide yang cukup brilian, menghubungi Z yang berada di ruang operator, meminta Z untuk memainkan gondola tersebut hingga membuat Joe merasa dipermainkan layaknya boneka. Z, there's an override to the cradle. Sweet. Bring her up. Bring her in. Window cleaner banjacks the cradle. She's stuck. Sementara itu Geralt yang berhasil masuk ke dalam kamarnya mencoba menghubungi polisi. Namun sebelum sempat menekan tombol panggilan, Marcus dan anak buahnya berhasil menerobos masuk ke dalam. That was very, very stupid, Gerald. Namun siapa sangka, belum sempat Geralt menjawab di mana keberadaan flash disk tersebut, Noah tiba-tiba muncul dan mengambil alih situasi, menodongkan senjata ke arah Geralt, hingga membuat Marcus sebagai seorang pemimpin kelompok memperingatkan Noah agar segera menurunkan senjatanya itu. Namun begitu Marcus mengatakan tak perlu lagi ada yang mati, siapa sangka inilah yang terjadi. Put the gun down. You know, I don't think I will. You already killed one Milton. We can't lose them both. Nobody's listening to you, Marcus. Noah, put the fucking gun down or I'll put you down. So you're lucky, Jerry. You I need. I'm only gonna ask you this once, Wyatt. Are you in or out? Z? Looks like I'm all in. I mean, look at me. Dan mulai saat itulah Noah pada akhirnya mengambil alih kepemimpinan kelompok, berbuat sesuka hati, bahkan bertindak brutal dengan seenak jidatnya. I know some of you were loyal to Marcus, but that's done. It's my way now. Same broad strokes, just a few key changes. True believers only. Every movement needs its martyrs. Try running now. So you're done. You get the explosives ready, okay? You're killing people. I am killing people. The ones that get in my way. But it's not personal. But everyone's got a personal, Joey. What's yours? And Michael? Please tell me he's not still here. He left. Got bored waiting. Hey guys, our cleaner's little brother Mike is somewhere in the building. Could you find him and bring him to me? If you touch him, I thought he left. I will end you. No, we're not ready. We need more time. Your guests are almost here. You invited them, Joey. This is your night. 999. There's a crazy woman outside the Agnian Tower with a gun. She's gonna kill someone. You need to get here. Get here now. You fucking psycho. So, why don't you point that gun at the street, straight down, and empty the clip? Go fuck yourself. Oh, shit. Look who it is. Helena. No, she's pregnant. Even more of a reason this is no world to be bringing a kid into, now is it? Don't do it, please. If you don't want her to die, all you have to do is get shooting. Lose the silencer, let's make a bang, and no easy shots. Got the target. Come on, quickly move! Out! Turn around! Put your hands in the air! We're hearing reports that the Agnian Tower is under siege.
While we are awaiting confirmation of hostages, we can confirm that several shots were fired from halfway up the building itself by an as yet unidentified woman. I think it's fair to say the cleaner has their full attention. I've got the shot. I'm not with them! Don't shoot! Don't shoot! Doug? Yes. Spotters have ID'd the shooter as Joanna Locke, one of the window cleaners, ex-army, SRR. Made it through Marine selection, only to assault a squad mate, then quit. Troubled childhood, abusive father, brother in care, drug finds, self-medicating. Classic unstable ex-soldier. She's going for the body. Hold your fire. She's holding a device. I'm not one for doing nothing. We're not doing nothing, Royce. We're waiting till we learn more. If she lit that sign because she wants attention, she's not. Nobody makes a move unless I say so. Namun sialnya Joey tiba-tiba terpleset dan terperosok. Beruntung ia berhasil menggapai sisi bawah gondola, sehingga untuk sesaat ia harus bertahan dalam situasi menggantung. Namun dengan ketenangan yang luar biasa, Joey menghubungi detektif Ruth yang berada di bawah sana. For you, it's Joey Locke. Hello, Joey. Don't shoot! I'm not with them! We won't shoot. Dan saat itulah Joey memberitahu Ruth bahwa di dalam gedung sedang terjadi perampokan, sehingga yang perlu diselamatkan adalah para sandera yang saat ini berada di dalam, karena insiden itulah alasan mengapa ia terjebak di atas sana. We're gonna get you down as soon as we can. Forget about me! You need to get inside! And we will. My brother's in the building. His name is Michael Locke. We're gonna get him You too. have to find him, please. Please. You mentioned a them. Sementara itu di dalam gedung, terlihat semua sandera sudah dalam keadaan pingsan, dan tanpa mereka sadari, tubuh mereka sudah dipasangi rompi peledak, di mana semua bom itu telah dikoneksikan ke jam tangan yang dipakai oleh Noah. Sehingga jika nadi Noah berhenti atau Noah tewas, maka seluruh bom akan aktif dan meledak secara bersamaan menewaskan semua sandera di dalam gedung. Ya, semua itu sudah direncanakan matang-matang oleh Noah jauh sebelum aksi ini dimulai. Ia tahu kemungkinan kegagalan sangat besar, dan jika saatnya tiba seperti sekarang ketika ia terjebak dan polisi sudah mengepung gedung, maka skenario terakhir inilah yang akan menjadi tamengnya. Dengan cara ini, polisi tidak akan berani menembaknya, karena mereka tahu jika Noah mati, maka seluruh bom akan meledak dan semua sandera akan mati. Superintendent Claire Hume is on the line. Patch her through. Noah Santos. Detective Claire Hume. What happened with Marcus Blake? Creative differences. Your boys in the chopper and on the rooftop should know that I'm wearing a dead man's switch synced to my pulse. So if my heart stops beating, the whole building explodes. Namun sayangnya ancaman Noah tidak serta-merta membuat detektif Ruth percaya begitu saja. Ia justru nekat mengirim satu tim pasukan anti-terornya, dan begitu mereka masuk, Speaking of numbers, Claire, why are there 5 SWAT guys sniffing around the entrance? Get them back! ledakan itu seketika membuat Ruth pada akhirnya baru percaya bahwa ancaman Noah bukan hanya sekedar gertakan semata. Joey. I warned you. What the hell are you thinking? Noah's hooked up to a dead man's Switch, so we can't move our teams in. We can't get the hostages out. He's got us by the balls. You maybe. I'm going in. How are you gonna do that? I'm working on it. 5 police officers have been killed in a blast. Anti-humanist terrorist Noah Santos has yet to make any demand. Sementara itu di dalam gedung, Noah kembali memaksa Geralt untuk memberitahunya di mana keberadaan flash disk itu. Namun, Geralt tetap bersikeras menolak memberitahu Noah, bahkan ia lebih memilih mati daripada harus menyerahkan aset harta melimpah milik keluarganya itu. Di waktu yang hampir bersamaan, Joey terlihat tengah berusaha masuk dengan memecahkan kaca jendela. Namun tekstur kaca yang begitu tebal dan kokoh membuat Joey sangat kesulitan memecahkan kaca itu. Kelelahan membuatnya hampir menyerah. Begitu ia berpikir keras mencari cara lain, Oh my god. Are you okay? No, not okay. I'm quite stressed. Squeeze. Can I get up first? Yes. Good idea. melihat Michael adiknya masih selamat di tengah kegilaan teror Noah, tentu saja Joey terlihat sangat senang dan bersyukur, dan tanpa berlama-lama mereka berdua segera beraksi berlari dengan cepat menuju ruang kontrol. Namun di tengah perjalanan menuju ke sana, aksi mereka diketahui oleh 3 orang anak buah Noah. She's alive. She's inside. Find her.
Setelah berhasil mengirim 3 anak buah Noah ke alam baka, Noah dan Michael kemudian melanjutkan rencana mereka yang sempat tertunda, yaitu memasuki ruang kontrol, dan di sana mereka menghabisi Z dan rekannya yang sedang berjaga. Come on! Saat sudah berada di dalam, Joey dan Michael langsung mengambil alih sistem keamanan gedung. Mereka juga berhasil mengambil flash disk yang berisikan aset Bitcoin milik keluarga Jeffrey Gerald yang ternyata selama ini disimpan di ruangan tersebut. Joey kemudian menghubungi Noah, memprovokasinya dengan mengatakan kalau flash disk itu kini sudah berada di tangannya. Jadi kalau Noah menginginkan flash disk tersebut, maka bebaskanlah para sandera. Noah pun setuju. Ia meminta Joey untuk segera datang ke ruangan penyimpanan barang. Sebelum pergi, Joey menghubungi detektif Roth untuk mengabari bahwa sudah waktunya mengirim pasukan sesuai rencana mereka sebelumnya. Joey juga mengatakan bahwa semua sistem keamanan gedung dan akses kontrol sudah Joey kembalikan seperti semula, sehingga ia bisa pastikan Noah tak akan bisa lagi mengaksesnya. Joey kemudian meminta Michael untuk pergi ke lobi dan menunggu tim penyelamat datang, sementara Joey sendiri akan menemui Noah di ruangan penyimpanan barang. Awalnya sang adik menolak karena ia merasa Joey tak akan aman jika hanya datang sendiri. Namun ketika Joey memohon demi kemanusiaan, pada akhirnya dengan berat hati Michael menuruti permintaan kakaknya itu. This time I'm not gonna let you down. Michael, please. Please. Where are you, Joey? Utility. See if you can do better than the last 3 assholes you sent. Setibanya di sana, Joey melihat Noah yang ternyata datang tidak hanya sendiri, melainkan bersama kedua anak buahnya. Merasa bahwa Noah bakalan bermain licik, Joey mau tak mau harus bermain licik pula dengan menghabisi kedua anak buah Noah terlebih dahulu. Sementara itu di waktu yang bersamaan, tim pasukan anti-teror yang dikirim detektif Roth berhasil memasuki lift untuk naik ke lantai atas tempat Sandra saat ini berada. Dan begitu lift terbuka, setelah Joey berhasil menghabisi kedua anak buah Noah, pada akhirnya mereka berdua pun bertatap muka secara langsung. Disinilah terlihat kelicikan Noah, di mana ia minta Joey untuk menyerahkan flash disk itu terlebih dahulu. Setelah itu barulah dia akan melepaskan semua sandera. Dan tentu saja Joey tidak percaya begitu saja. Di tengah situasi tegang, Joey melirik jam pemicu yang dikenakan Noah. Namun saat itulah Noah menyerang Joey secara tiba-tiba. Do it, Joe. Just fucking do it! Nice, Joey. Finally putting other people's interests above your own. Shame, though, it's the wrong people. Now give me the drive. Do you think I'm dumb enough to keep it on me? You! Where the fuck is it? It's gone. Dalam kondisi tergantung di ujung jendela gedung, Noah mengancam akan menjatuhkan dirinya, di mana tindakan itu ia lakukan untuk menakut-nakuti Joey, sebuah ancaman terakhir yang menurutnya paling ampuh. Seperti yang telah jelaskan sebelumnya, jika Noah mati, jam tangan yang ia kenakan akan mendeteksi berhentinya denyut nadi, yang secara otomatis akan memicu ledakan besar di seluruh gedung dan menewaskan semua sandera di dalamnya. Namun siapa sangka, Joey sama sekali tidak gentar dengan ancaman itu. Bahkan, dengan tenang ia mempersilahkan Noah untuk melompat sekarang juga, sebab tanpa disadari Noah, saat pertarungan mereka sebelumnya, Joey sempat mengambil jam tangan tersebut, dan kini jam itu sudah terpasang di pergelangan tangannya sendiri. Beberapa saat kemudian semua sandera akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Detektif Roth menemui Joey mengucapkan selamat dan terima kasih, karena kalau bukan bantuan Joey, ia tak tahu harus melakukan apa. Untuk menghargai aksi penyelamatan Joey, Roth memintanya untuk bergabung dalam timnya di kepolisian. Namun meskipun dibujuk, Joey tetap menolak
karena dia sudah merasa nyaman bekerja sebagai pembersih kaca yang menurutnya ketinggian adalah sesuatu yang membuatnya merasa bebas. You did a good thing tonight, Joey. Tak lama kemudian Michael datang. Kedua kakak adik itu lalu saling berpelukan. Mereka bersyukur kejadian itu tak sampai merenggut nyawa mereka. Michael kemudian menunjukkan sesuatu yang membuat Joey kaget, di mana ternyata Michael masih menyimpan flash disk milik keluarga Geralt. Dan film pun selesai. Okay. I'm better than okay. I was just asking you